Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gue sebenarnya udah sampai di Bandung sejak kemarin, cuman baru sempat nge-vlog tuh hari ini. Nah, hari ini gue lagi ngiterin Bandung. Hari ini tanggal 31 ya, tepatnya hari terakhir di tahun 2019, dan kita akan menyongsong ke 2020. Banyak sekali hal-hal yang sudah gue alami di 2019, ampas-ampas dari 2018 ya, ampas. Nah, di sini gue mereview kembali ya hal yang belum kelar, belum selesai since 2018, 2019 dan sekarang 2020, dimana gue sudah banyak bercerita di vlog-vlog gue yang kemarin tentang semuanya, tapi gue belum menceritakan tentang satu hal. Nah, gue akan bercerita nanti setibanya kita di salah satu tempat yang menarik yang ada di Bandung. Apa itu? Tunggu bentar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita nyampe juga guys di salah satu tempat yang sangat recommended yang wajib dikunjungin di Bandung. Nah, nanti di dalam gue akan menceritakan, mereview kembali sudah 2019 memasuki 2020. Dari semua cerita yang sudah gue sampaikan, gue belum mendeklar tentang Aceh Marathon. Nanti di dalam dengan suasana yang agak santai, gue bakal cerita selengkapnya tentang Aceh Marathon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi, dan gue akan menyambung cerita gue di last episode kemarin ya. Tapi gue gak akan membahas tentang santet sedikit pun. Nanti insya Allah gue akan buatin edisi khusus untuk masalah itu, juga including cara penanggulangan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang gue lebih pengen concern untuk membicarakan tentang akar dari masalah ini semua sebenarnya, yaitu kita kembali ke kasus yang menjadi pintu masuk penangkapan Gubernur Aceh, yaitu Aceh Marathon. Nah, di sini gue akan bercerita tentang Aceh Marathon. Jadi sebenarnya gue waktu itu udah pernah diwawancarai live khusus salah satu stasiun TV ya. Dan di situ gue udah menceritakan semuanya, cuman mungkin karena keterbatasan waktu jadi gue nggak bisa menceritakan banyak. Nah, kali ini gue akan menceritakan bagaimana sih Aceh Marathon itu terjadi. Nah, di vlog gue yang sebelumnya gue udah sempat bercerita tentang bagaimana pertama kali gue datang ke Aceh dan bagaimana sampai Aceh Marathon bisa ada. Tapi di situ gue belum menceritakan lebih detail tentang kenapa bisa Aceh Marathon yang menjadi pintu masuk untuk, sorry ya, gue sangat lantang dan yakin mengatakan menjadi fitnah, karena gue yakin itu tidak pernah terjadi terhadap Gubernur Aceh. Aceh Marathon dikatakan oleh orang-orang bahwa tidak ada dalam anggaran. Salah. Yang benar adalah Aceh Marathon ada dalam anggaran, tapi harus ditalangin dulu. Seperti yang sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membuat event-event dengan pemerintahan yang kita butuhkan adalah selalu talangin dulu. Gue mau tanya sama kalian semua yang pernah terlibat sama pemerintahan, pernah nggak uang dulu yang keluar baru kalian ngadain event? Kalau ada kasih tahu sama gue, karena selama ini yang gue tahu adalah keluarin dulu semuanya, reimburse, masukin kwitansi, baru dananya cair. Nah, hal tersebut yang terjadi dengan Aceh Marathon. Yang menyedihkan adalah karena mempertimbangkan banyak hal, akhirnya beliau memutuskan untuk mempergubkan ya. Jadi mempergubkan beberapa anggaran daerah yang terjadi itu, yang ternyata itu menjadi salah satu pintu masuk dan celah untuk orang-orang menjatuhkan beliau. Beliau juga pernah dipanggil ke DPRA ya waktu itu ya untuk interpelasi, dan di situ juga sempat beberapa pihak menyebut-nyebutkan saya. Dari situ juga kita sudah bisa melihat betapa sangat tidak profesionalnya ketika kehidupan pribadi dibawa dalam urusan pemerintahan. Karena selama ini walaupun saya dan beliau punya hubungan khusus, kita sama sekali tidak pernah menyalahi peraturan daerah, dan kita benar-benar mengikuti semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kenapa saya harus membahas ini
ini lebih detail biar mungkin semua teman-teman tahu bahwa gue nggak rela, gue sangat nggak rela, dan gue nggak ikhlas dan gue nggak ridho ketika orang yang berbuat banyak untuk rakyatnya justru dijadiin kambing hitam sebagai penghancur. Itu gue nggak terima sih. Nah, jadi di sini tanggung jawab gue adalah untuk mengklarifikasi semua hal yang gue ketahui tentang hal tersebut. Nah, yang teman-teman harus tahu bahwa ada berita yang mengatakan bahwa saya yang mengatur pemerintahan Aceh. Hoax. Demi Allah lillahi ta'ala, hoax. Kenapa? Saya tidak kenal satupun kepala dinas selain kepala dinas olahraga dan kepala dinas pariwisata saat itu, PLT. Kenapa saya kenal beliau? Karena Aceh Marathon berurusan langsung dengan beliau. Karena Aceh Marathon melibatkan dinas olahraga dan dinas pariwisata. Jadi untuk semua kepala dinas yang bilang saya mengatur-ngatur mereka, kenal pun saya tidak, sorry ya, saya nggak kenal kalian gitu kan. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Saya mengatur-ngatur pemerintahan, saya nggak tahu siapa yang bikin itu. Bahkan juga memberikan kesaksian palsu saat persidangan. Semoga Allah memberikan hidayah sama orang-orang tersebut ya. Saya tidak pernah sama sekali mengatur pemerintahan. Dan benar saya mengatur Aceh Marathon 100%, itu benar karena pertanggungjawabannya ada di saya. Jadi walaupun di situ memang kepala dinas sebagai ketua dari Aceh Marathon, pertanggungjawaban Aceh Marathon, tapi kesuksesannya acara itu adalah tanggung jawab saya. Oleh karena itu saya sangat-sangat detail dan sangat-sangat tajam untuk memastikan segala hal bahwa itu berjalan baik. Saya ikut campur untuk masalah transportasi dari Aceh ke Sabang, itu benar karena 5 orang wisatawan yang datang ke Aceh merupakan tanggung jawab saya. Gubernurnya, walaupun dia suami saya, dia tidak akan peduli saya istrinya. Yang dia ketahui adalah suksesnya acara atau tidak, kepala saya taruhannya. Jadi selama ini kami bekerja sangat profesional dan insya Allah tahu itu. Jadi segala gosip-gosip yang dibuat bahwa anggaran daerah saya yang mengatur, pemerintahan saya yang mengatur, saya bantah dengan sangat jelas, tidak pernah. Satu lagi, saya ada bikin beberapa konsep event untuk pariwisata Aceh, beberapa, dan tidak pernah masuk dalam anggaran karena belajar dari kasus Aceh Marathon, saya tidak mau lagi memberikan program itu untuk pemerintah, melainkan menjalankan itu dengan jalur swasta. Itu pun sempat dijadikan hoax untuk menjatuhkan saya dan beliau, bahwa semua program yang saya bikin sudah saya masukkan ke dalam anggaran daerah, yang faktanya silakan cari apakah ada event saya selain Aceh Marathon yang masuk ke dalam anggaran daerah. Tidak ada, semuanya hoax. Jadi bisa saya pastikan semua tuduhan-tuduhan yang menyangkut saya terhadap Gubernur Aceh semuanya hoax. Jadi kalau misalkan beliau ditangkap untuk Aceh Marathon, mungkin lebih tepatnya beliau ditangkap karena menikah dengan saya. Itu lebih tepat, itu lebih bisa dijadikan untuk alasan. Kenapa saya harus mengklarifikasi ini? Karena beliau berpesan kepada saya untuk benar-benar menjelaskan tentang kasus Aceh Marathon. Tidak ada kenapa sampai beliau membuat aturan daerah sebagai pergub. Saya pernah nanya ke beliau, kenapa sih harus cari musuh? Beliau bilang beliau punya pertimbangan sendiri. Selama ini, selama beberapa tahun pemerintahan berjalan, belum ada perubahan yang benar-benar signifikan yang dirasakan oleh rakyat, dan beliau berharap walaupun sekarang begitu banyak orang yang menuding beliau, tapi setelah menjalankan itu semua dan ketika rakyat melihat hasilnya, mereka akan sadar kenapa beliau lakuin itu. Dan sayangnya banyak pihak yang merasa dirugikan oleh pergub itu. Mungkin pihak-pihak berkepentingan, bukan mungkin pihak-pihak berkepentingan, tapi pihak-pihak yang sudah sangat jelas sangat berkepentingan, yang akhirnya menjadi musuh beliau tanpa beliau sadari. Jadi untuk semua rakyat Aceh, edisi khusus ini saya buat untuk mengklarifikasi tentang Aceh Marathon. Semua liputan-liputan tentang saya mengatur pemerintahan, saya ikut campur dalam pemerintahan, seharusnya saya kaya dengan hal tersebut. Saya belum sempat merasakan 1 rupiah pun uang Aceh. Yang ada uang saya yang habis di sana, itu saya bisa jaminkan. Balik modal pun tidak. Saya minta tolong doa terbaik untuk
mantan pemimpin kalian yang kalian percaya atau enggak, suka atau enggak, beliau banyak melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan masyarakat Aceh. Banyak yang beliau lakukan, banyak sekali, dan banyak yang akan beliau lakukan. Saya yang paling tahu itu karena saya orang terdekat beliau terakhir. Saya mohon doanya, sebentar lagi kita akan kasasi, sekarang tahun baru dan proses kasasi sudah berlangsung. Saya mohon doa dari seluruh rakyat untuk fokus ke, tolong doain bagaimana beliau bisa bebas. Kami sama sekali nggak peduli apakah beliau harus memimpin lagi atau enggak, tapi tidak layak dia ada di balik di balik jeruji itu ya, terali besi itu, di saat dia sudah melakukan banyak sekali untuk orang lain. Kok terdengar seperti air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin saya tidak terlalu mengenal beliau seperti kalian mengenal beliau, tapi saya yakin segimanapun kalian yang membenci dia, jauh dari dalam hati kalian, kalian tahu bagaimana beliau. Jadi saya mohon banget doanya untuk suami saya, supaya di kasasi ini beliau bisa bebas, terlepas dari semua tuduhan, jeratan, dan semua kelicikan-kelicikan dari orang-orang yang berkepentingan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, karena tadi terlalu melankolis, emosional, terlalu emosional, emosi gue jadi kebawa-bawa, gue jadi melupakan bagian terpenting dari momen kenapa gue tadi menceritakan tentang Aceh Marathon. Oke, sini udah gue mau sekalian menggunakan momen ini di penutup tahun ini. Gue mau minta maaf untuk semua pihak yang dikecewakan atas Aceh Marathon, khususnya tim Aceh Marathon yang ada di Jakarta, yang benar-benar sudah bekerja sangat keras, luar biasa. Terima kasih atas kepercayaan kalian terhadap saya sehingga mau membantu saya untuk membuat event tersebut. Saya minta maaf sekali kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Juga untuk para peserta yang juga sudah mendaftar, untuk semua supporter yang sudah membantu kami dalam mempromosikan, untuk daerah-daerah yang kami sudah kunjungi untuk promosi. Percaya deh, Aceh itu bagus sekali, tempatnya indah sekali. Juga tidak ada yang salah di situ, kecuali ini cuman masalah political games aja ya, cuman masalah kita kena apes aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua nggak kapok untuk ke Aceh. Juga untuk tim-tim yang sudah bekerja keras, dinas-dinas olahraga yang ada di Aceh, yang gue tahu banget gimana kita semua bekerja keras, kita kompak, tapi memang manusia hanya bisa berencana, Allah juga yang menentukan. Jadi di penghujung tahun ini gue minta maaf secara personal, juga mewakili Bapak Irwandi Yusuf. Kami mohon maaf untuk semua-semuanya. Mungkin yang ada dirugikan, merasa dirugikan, kita semua rugi banyak, tapi insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Dan doain agar kedepannya semua yang terbaik untuk kita semua tanpa terkecuali. Dan untuk pihak-pihak yang mungkin salah juga diberikan hidayah. Kalaupun ternyata yang salah itu juga kita diberikan hidayah. Pokoknya semua doa terbaik untuk kita semua. Kita tutup 2019 ini dengan yang baik-baik. Kita songsong 2020 dengan yang jauh lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.